Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan sosialisasi program Super Makkah Belajar dan Mengaji. Sungguh pergunakanlah waktu maghrib penuh berkah dengan belajar dan mengaji. Dilakukan kepada penyuluh agama se-Kabupaten Pacitan dalam rangka menggerakkan maghrib yang penuh berkah itu dengan kegiatan bimbingan penyuluhan, membimbing untuk belajar dan mengaji kepada masyarakat. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua IPARI Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Pacitan, Ketua Pokjaluh Kelompok Kerja Penyuluh, pengurus FKPG, Forum Komunikasi Pendidikan Al-Quran. Yang saya hormati dan saya banggakan segenap penyuluh agama Islam baik yang negeri maupun luar negeri dari Kabupaten Pacitan ini. Hari ini saya akan menyampaikan tentang program Super Makkah. Apa singkatan Super Makkah itu? Sungguh pergunakanlah waktu maghrib penuh berkah dengan belajar dan mengaji. Disingkat Super Makkah Belajar Mengaji. Sungguh pergunakan waktu maghrib penuh berkah dengan belajar dan mengaji. Ini kita mulai insya Allah, harapan kami tahun 2025 udah bisa dilakukan di 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. 38 itu berarti terdiri dari 9 kota dan 29 kabupaten se-Jawa Timur untuk menggerakkan waktu antara maghrib dan isya untuk belajar dan mengaji. Maka tentu saya akan menitipkan ini kepada Bapak Ibu penyuluh. Karena apa? Tugas penyuluh itu adalah melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan. Maka tentu sebagai penyuluh ada kewajiban punya kelompok binaan tetap. Saya nitipkan satu aja kelompok binaan, yaitu cari masjid atau musola. Sekali lagi, cari masjid atau musola untuk dibuat kelompok binaan tetap. Dengan apa? Menggandeng tentu cari masjid atau musola yang di situ sudah berdiri lembaga pendidikan Al-Quran. Sekali lagi, cari masjid atau musola yang di situ sudah berdiri lembaga pendidikan Al-Quran. Berarti program ini adalah saudara-saudara penyuluh, Bapak Ibu penyuluh menggandeng lembaga pendidikan Al-Quran di wilayah tugas masing-masing, dengan satu harapan bahwa saat ini terutama di kecamatan kota, satu persatu sudah mulai memberlakukan jam belajar itu adalah dari Senin sampai Jumat saja, sementara hari Sabtu libur. Konsekuensinya anak-anak itu masuk dari jam 7 sampai jam 4 sore. Kalau dari jam 7 sampai jam 4 sore, kapan anak-anak mengaji? Kalaupun toh di lembaga itu ada BTQ, baca tulis Al-Quran, ternyata ada beberapa titik di antara yang sudah meletakkan full day itu untuk baca tulis Al-Qur'annya belum maksimal. Maka inilah yang kemudian solusi
buat TPQ yang kehabisan santri, yang semula masuknya asar atau habis asar ditarik ke belakang sedikit. Masuk jam berapa? Jam 5. Sekali lagi, santri masuk jam 5. Tentu jam 5 on time untuk dimulai mengaji. Sekali lagi, dimulai on time, dimulai mengaji, begitu azan maghrib sekores. Setelah selesai sholat maghrib berjamaah, lanjut mengaji. Tentu setelah antara maghrib dan isya ada waktu luang dan waktu longgar. Waktu luang dan longgar itu gunakan belajar dengan bingkai simbar, sinau bareng. Bagaimana mekanismenya? Maka tentu di pelajaran mengaji tetap menggunakan materi yang digunakan oleh LPG itu. Apakah pakai qiraati? Tetap pakai qiraati. Apakah pakai tilawati? Tetap pakai tilawati. Apakah pakai an-nahdhiyah? Tetap pakai an-nahdhiyah. Apakah tetap pakai iqra? Tetap pakai iqra. Apakah pakai Baghdadi? Tetap pakai Baghdadi. Tapi satu hal yang perlu kami sampaikan, jikalau pakai metode itu, pakailah metode yang masih ada pembinaan berkesinambungan terhadap ustadz-ustadzahnya. Kenapa? Karena kalau ada pembinaan berkesinambungan ini, ada transfer value, ada transfer ilmu, ada transfer pengetahuan, dan sekaligus ada evaluasi dari koordinatornya. Sehingga standar isi dan standar proses masih bisa terukur. Maka tentu di sela itu, setelah anak selesai mengaji, apakah menggunakan klasikal penuh atau menggunakan privat, maka santri berangkat dari rumah ke masjid, santri berangkat dari rumah ke musola, suruh bawa buku pelajaran yang akan diajarkan besok. Suruh bawa buku pelajaran yang akan diajarkan besok. Dengan semangat apa? Melaksanakan perintah Allah. Wahyu pertama. Dengan melaksanakan perintah Allah, wahyu yang pertama kali diturunkan. Apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Praktekkan itu, Iqra. Apa Iqra itu? Kasih kesempatan santri ini untuk membaca buku pelajaran yang akan diajarkan besok. Hanya membaca aja, membaca. Tentu kata membaca ini tetap tanamkan bismi rabbikal ladzi khalaq, bahwa jendela ilmu itu adalah membaca. Sekali lagi, jendela ilmu itu adalah membaca. Dan supaya membaca maupun mengaji ini punya makna, maka tanamkan bahwa ini adalah bagian dari ibadah. Setelah anak membaca sesuai dengan apa yang diajarkan besok, dievaluasi. Namanya reinventing. Reinventing itu berarti memberikan penguatan. Caranya memberi penguatan, maka tentu bisa ditanya dan sebagainya terhadap hasil bacaannya itu. Sampai nunggu isya, sholat jamaah isya. Dari program ini, apa yang dapat diambil? Yang pertama, memberikan solusi buat LPG yang tergerus dengan waktu full day. Yang kedua, memberikan porsi buat anak untuk apa? Untuk tetap ngaji. Yang ketiga, memberikan pembiasaan buat anak untuk apa? Telinga ini betul-betul peka terhadap panggilan azan. Kenapa? Peka terhadap panggilan azan karena sesungguhnya azan itu adalah bukan hanya penanda waktu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, tibake wis maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Weh, kerja durung tuntas wis zuhur. Berarti membimbing untuk peka. Peka apa? Mendengar panggilan azan. Sehingga anak terbiasa untuk apa? Untuk berjamaah. Yang keempat, membiasakan anak untuk apa? Membaca buku pelajarannya, karena jendela ilmu adalah belajar. Dan tentu di sela-sela itu memberikan pembiasaan pada anak untuk apa? Rindu untuk senantiasa betah berada di masjid. Paketnya tetap buat bahwa tempat mengaji itu adalah taman. Kenapa taman? Tetap bahwa tempat mengaji anak adalah tempat yang sangat indah dan menyenangkan. Sebagai tempat yang sangat indah dan menyenangkan, maka tentu tugas saudara, Bapak Ibu penyuluh adalah saat kemudian betul-betul menjadikan masjid itu adalah sebagai base camp kelanjutan dari TPQ itu yang ada, apalagi terhadap ini cari TPQ yang memang betul-betul berada di wilayah naungan masjid. Kalaupun toh ada bangunan, maka tetap ngaji di situ, tapi kemudian waktunya sholat sekores. Di sekores anak-anak digiring untuk ke masjid. Maka supaya tetap ada harmoni antara jamaah yang sepuh dengan santri, ada harmoni. Yang pertama, seluruh jamaah masjid dikasih pengertian bahwa kita yang sepuh ini umurnya tinggal beberapa saat lagi. Kalau kita umurnya tinggal beberapa saat lagi, tanamkan bahwa masjid Langgar Musola ini butuh kader untuk memakmurkannya nanti. Jika langgar masjid ini tidak ada anak-anak, siapa yang akan mengisi? Bisa dilihat di masjid yang kita sayang ini, Masjid Agung kita ini. Subuh tadi saya kebetulan tetap melanjutkan supervisi subuh berjamaah keliling. Saya lihat tidak ada satupun jamaah yang usianya di bawah 20 tahun. Rata-rata jamaahnya di atas 40 tahun. Apalagi anak-anak tidak ada. Tapi maghrib kemarin saya supervisi maghrib penuh dengan berkah. Alhamdulillah masih dapat dibanggakan. Masjid Agung kita di Pacitan ini masih ada kegiatan mengaji buat anak-anak kelas 2, kelas 3, kelas 4 sekolah dasar. Artinya apa? Tinggal menambah apa? Anak-anak ini adalah sekaligus membawa buku pelajaran. Lah, kalau untuk membimbing anak-anak sekedar memahami pelajaran sekolah dasar atau pendidikan dasar, insya Allah, walaupun teman-teman penyuluh ini adalah sarjana agama, insya Allah masih bisa memberikan solusi. Yang paling penting belajar itu adalah satu, membaca. Ketika sudah membaca, maka anak ini ketika ada pertanyaan apapun, insya Allah bisa menjawab. Yang tidak bisa menjawab itu apa? Kenapa? Karena apa yang ditanyakan tidak pernah dibaca dan tidak pernah dipahami. Kenapa tidak pernah dipahami? Karena tidak pernah membaca. Kalaupun toh diajar di sekolah adalah mungkin tidak fokus, tidak konsentrasi, kemudian tidak apa? Kemudian tidak memperhatikan apa-apa yang disampaikan. Inilah dari apa yang kita sampaikan ini, bahwa manfaatkan sekali